selanjutnya mungkin bisa lanjut ke sesi yang kedua ya. Apakah Ustadz Cahyadi sudah bergabung bersama kita? Oh sudah. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya. Kita masuk pada sesi kedua kita. Namun sebelumnya saya ingin membacakan sedikit mengenai biografi dari Ustadz Cahyadi Takaryawan. Baik, riwayat pendidikan dari beliau yaitu beliau lulusan dari Fakultas Farmasi UGM, kemudian beliau melanjutkan pada pendidikan profesi apoteker di UGM, dan beliau juga mengikuti program pendidikan reguler Angkatan 45, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2010. Kemudian beliau juga mengikuti pendidikan konselor keluarga. Nah, baik, sebelumnya beliau ini merupakan seorang penulis buku dan juga konselor keluarga. Nah, riwayat yang pernah diikuti, riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh beliau yaitu Wonderful Family Institute atau WFI, kemudian beliau juga mengikuti Jogja Family Center dan Ikatan Alumni Lemhanas, itu Lembaga Ketahanan Nasional tadi. Nah, penghargaan yang pernah diperoleh oleh beliau yaitu beliau pernah sebagai penulis buku berbahasa Indonesia terbaik pada tahun 2006 dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan beliau juga merupakan Best People Choice pada tahun 2014 dari Kompasiana. Dan beliau juga meraih pin emas pegiat ketahanan keluarga pada tahun 2019 dari Gubernur DIY. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita yang kedua, yaitu melalui platform online, yaitu Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kami persilahkan. Jackson dulu, apakah suara saya jelas kedengaran? Jackson, suara saya kedengaran? Kedengaran itu. Jelas, jelas. Oke, syukran. Baik, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kalau di tempat saya masih cukup pagi ya, di Serui sudah cukup siang, kita bisa silaturahim meskipun hanya melalui online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini. Sahabat sekalian, sebelum saya teruskan, karena teman-teman semuanya, terutama yang sedang berada di aula ini ya, itu sudah duduk dari tadi, saya berikan kesempatan sebentar ya, untuk sekitar 2-3 menit untuk berdiri dulu ya teman-teman, biar nggak capek ya, karena duduk dalam posisi seperti itu, tidak di kursi itu cepat capek. Tolong teman-teman yang di aula berdiri dulu, membuat supaya refreshing ya, berdiri semuanya ya, mangga berdiri semuanya teman-teman yang di aula. Sepertinya sudah 2 jam duduk itu ya, capek banget itu. Mangga berdiri, gerak-gerakin badan dulu biar refreshing ya, bikin tubuhnya ada pergangan ya, supaya nanti bisa konsentrasi. Karena kalau terlalu capek duduknya, saya nyampaikan apapun nanti tidak akan bisa tertangkap dengan baik ya. Oke, gerak-gerakin tangannya, maka digerakin tangannya, bebas. Pokoknya biar refreshing ya. Oke, gerak-gerakin tangannya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berdiri dan menggerak-gerakkan tangan. Oke, sekarang coba Bapak Ibu lihat saya, coba tangannya begini ke kepala ini, dua tangan ini ke arah kepala nih, terus di sini ya, di pijit-pijit di bagian keningnya nih, kanan kiri ya. Terus dipijit-pijit di bagian kening kanan kirinya.
Oke. Terus. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke ya, duduk kembali. Terima kasih sudah bergerak-gerak supaya sedikit refreshing. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pengurus Yayasan Bina Insani Serui, juga Bapak Ibu, sahabatku semuanya yang hadir, baik melalui ruang Zoom maupun melalui online di Facebook, maupun yang hadir secara langsung di aula. Kita tadi sudah mendengarkan dan menyimak bersama pemaparan dari Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI ya, sangat bagus dan sesungguhnya sudah sangat cukup untuk memberikan pembekalan kepada kita semuanya. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi hal yang sangat penting untuk kita semuanya dan sangat menarik untuk kita semuanya. Saya hanya memberikan tambahan beberapa poin bagian ya yang nanti di bagian akhir bisa kita diskusikan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu tentu ada kalau istilah saya itu struktur ya, struktur hidup berumah tangga. Saya sudah menyiapkan materi PowerPoint, nanti silakan dibagi aja ke teman-teman peserta yang memerlukan ya. Silakan nanti kalau ada ayah, bunda, bapak, ibu, sahabat semuanya yang ingin mendapatkan materi PowerPoint yang saya buat, silakan diminta ke pihak panitia. Bisa dibaca-baca di rumah. Yang saya maksud dengan struktur hidup rumah tangga itu seperti misalnya kalau kita membuat struktur bangunan ya. Jadi bangunan itu ada fondasinya, kemudian ada tiang-tiang penyangganya dan seterusnya. Kita punya struktur yang menyebabkan rumah tangga kita menjadi kokoh. Tanpa struktur itu rumah tangga kita tidak akan menjadi kokoh. Jadi berbicara tentang bagaimana kita menggapai surga dalam rumah bersama kekasih dan buah hati, itu kita tidak akan mungkin bisa mencapai, tidak mungkin kita bisa menggapai kalau kita tidak memiliki struktur yang kokoh untuk menggapainya. Nah, pasti ada fondasi. Setiap bangunan itu ada fondasi, dan fondasi bagi kehidupan berumah tangga orang-orang beriman adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ada motivasi atau niat ya, bahwa niat seperti tadi telah diingatkan oleh Ustadz Firmadi harus ikhlas karena Allah SWT, karena nikah adalah ibadah terpanjang. Kemudian kita harus punya sesuatu yang menjadi pegangan kehidupan kita untuk menilai apakah ini benar atau salah, apakah ini baik atau buruk. Setiap kita harus punya pegangan kehidupan. Dan dalam konteks kita sebagai keluarga muslim tentu saja adalah syariat Allah SWT untuk menjadi pegangan kehidupannya. Apakah rumah tangga kita berada pada jalan yang benar ataukah ada penyimpangannya? Tolok ukur untuk menilai adalah syariat Allah SWT. Apa yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada yang namanya orientasi. Orientasi itu apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan berumah tangga itu? Jadi banyak orang yang orientasinya itu pragmatis. Misalnya mereka mengatakan kami ingin mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau hanya kebahagiaan semata-mata, maka mungkin itu bisa mereka dapatkan. Tetapi kalau hanya mengejar kebahagiaan, belum tentu Allah ridho. Belum tentu itu berkah. Maka yang mestinya menjadi orientasi keluarga kita adalah ridho dari Allah SWT dan keberkahannya. Kalau Allah ridho, pasti keluarga kita akan bahagia. Kalau Allah berkahi kehidupan kita, pasti keluarga kita akan bahagia. Jadi jangan dibalik ya, jangan mengejar kebahagiaan. Tetapi juga jangan mengatakan bahwa kita menikah itu tidak untuk bahagia gitu ya. Kita menikah memang untuk bahagia, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah keridhaan Allah SWT. Bahagia itu mengikut, bahagia itu menempel. Kalau kita mendapatkan ridhonya Allah SWT, hidup kita bahagia. Kalau kita dapat keberkahan dari Allah, hidup kita bahagia. Demikian. Kemudian ada visi.
yang menjadi tujuan akhir, terminal akhir dari seluruh perjalanan kehidupan keluarga kita. Visi itu sesuatu yang lebih bercorak masa depan dan sangat panjang gitu ya, yaitu kita ingin mendapatkan surga tertinggi bersama semua anggota keluarga kita. Nah, sahabat sekalian, ini adalah struktur kehidupan berumah tangga yang mesti kita miliki sejak dari awal. Ketika setiap hari kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang sering kita sebut sebagai sapu jagat itu, sebetulnya itu sudah menggambarkan tentang sebuah visi yang sangat kokoh, sebuah visi yang sangat jelas. Doa yang dinyatakan oleh Anas bin Malik sebagai doa yang paling atau sangat sering dibaca oleh Nabi SAW. Karena aksaru doa Nabi SAW, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, Anas bin Malik mengatakan doa yang lebih sering dibaca oleh Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini disantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 dengan teks Rabbana. Kalau dalam Quran Al-Baqarah 201 teksnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik teks di dalam ayat Quran maupun teks dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya boleh kita baca ya, dengan Allahumma boleh, dengan Rabbana boleh. Itu adalah doa untuk meminta kepada Allah SWT kebaikan dunia dan akhirat. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan doa sapu jagat yang sering kita baca itu ya, berisi permintaan kebaikan dunia seluruhnya. Jadi kebaikan dunia seluruhnya. Artinya bukan hanya kebaikan-kebaikan tertentu, tapi seluruhnya. Fid dunya hasanah. Hasanah apa? Ya semua kebaikan. Dan dihindarkan dari seluruh kejelekan. Jadi permintaan kita fid dunya hasanah itu adalah agar diri kita dan keluarga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia seluruhnya dan terhindarkan dari seluruh jenis kejelekan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah nikmat kesehatan, rumah yang lapang, istri dan suami yang penuh dengan kebaikan, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang menyenangkan, pujian yang baik, serta kebaikan-kebaikan lainnya. Tuh penjelasannya Ibnu Katsir. Jadi beliau menjelaskan yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu ya, itu detail banget. Jadi kebaikan yang kita minta sebetulnya dalam kehidupan dunia, itu di antara contoh-contoh kebaikan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah misalnya contohnya nikmat kesehatan. Kita semuanya ingin mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Kemudian juga rumah yang lapang, rumah yang luas ya, luas secara konotatif maupun denotatif, luas secara nyata maupun luas secara makna. Kalau luas secara nyata, maka kalau kita punya rumah yang luas, maka bisa untuk berbagai macam kegiatan seperti yang teman-teman sekalian sekarang sedang berada di aula ini ya. Itu kalau punya aula yang luas seperti ini, maka tempat rumahnya itu bisa untuk menjadi kegiatan-kegiatan kebaikan. Tapi kalau ternyata rumah kita tidak luas, karena terutama yang tinggal di kota-kota besar, tanahnya sempit ya, realitasnya tidak memungkinkan untuk membuat rumah yang luas, maka itu bisa menjadi rumah yang luas secara perasaan ya. Kalau rumah kita penuh keberkahan, maka rasanya luas ya. Kita merasakan kenyamanan di dalam rumah kita meskipun realitasnya dia adalah rumah yang sempit saja. Lalu termasuk kebaikan dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, bagaimana mulianya orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sahabat sekalian, lihat orang dihargai itu lebih banyak karena apa? Karena ilmunya. Kita menghargai Ustadz Firmadi Saleh karena beliau berilmu, karena beliau soleh. Kita menghormati ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya, saudara-saudara siapapun mereka itu, karena mereka berilmu. Keilmuan itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan derajat kebaikan. Coba bayangkan kalau keluarga kita ini terdiri dari keluarga orang-orang yang berilmu. Rumah tangga kita itu terdiri dari orang-orang yang berilmu. Tadi juga sudah diceritakan ya oleh Ustadz Firmadi Saleh, bagaimana kalau suami dan istri yang berilmu itu akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Maka salah satu cara untuk bisa meraih surga di dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia ini adalah kita memiliki ilmu. Jadi orang-orang itu dihormati itu karena dia punya ilmu yang bermanfaat.
Jadi ada orang yang pelit dengan ilmunya, tidak mau berbagi ilmunya. Ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Meskipun dia berilmu tinggi, dia tidak dihargai. Tapi kalau ilmunya dia itu bermanfaat, maka orang-orang merasakan kemanfaatan ilmunya, maka dia dihormati, ya meskipun, mohon maaf, secara fisik itu ya, ada orang yang fisiknya misalnya, maaf ya, ada orang yang fisiknya Allah karuniakan kepada dirinya itu, misalnya sangat pendek tubuhnya, misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang orang yang sangat-sangat seperti ini dalam kehidupan sehari-hari itu sering menjadi korban bullying. Jadi bullying yang ada di sekolah, ada di lingkungan itu ya, itu disebabkan oleh karena dia tuh sangat gitu ya. Kalau orang yang sangat besar tubuhnya, itu sering dibully dengan kebesaran tubuhnya. Orang yang sangat kecil tubuhnya, dibully karena kekecilan tubuhnya. Orang yang sangat tinggi badannya, dibully karena ketinggian badannya. Orang yang sangat pendek tubuhnya, dibully dengan kependekan tubuhnya. Tetapi orang-orang itu tidak akan dibully apabila dia berbekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, itu sebabnya maka anak-anak kita, apapun kondisi fisik mereka, siapkan mereka untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, karena itu yang akan menyebabkan mereka tidak akan dibully oleh siapapun. Ilmu menyebabkan anak-anak kita dan kita semuanya dihormati oleh orang lain. Kita tentu saja tidak berorientasi agar kita dihormati atau dipuji-puji ya, tetapi bahwa pujian kebaikan itu bagian dari kebaikan dunia. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, bahwa hal yang menjadi fit dunia hasanah, kebaikan dunia itu salah satunya adalah pujian yang baik ya. Jadi dipuji-puji karena kebaikannya, bukan dipuji-puji karena diomongin orang ya, karena keburukannya. Diomongin orang karena keanehan dirinya, diomongin orang karena kenyelenehan dirinya, bukan, tapi dipuji orang karena kebaikannya. Jadi dipuji kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat yang dia miliki. Jadi sahabat sekalian, bekali anak-anak kita semuanya dengan ilmu ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat, pasti dia akan tidak dibully oleh siapapun. Jadi makanya dibully silakan, tapi nanti orang akan tahu bahwa dia tidak akan bisa dibully. Mungkin sahabat sekalian pernah bertemu atau pernah belajar kepada Ustadz Muhammad Fauzil Azim, seorang ustadz dan seorang psikolog ya, yang tinggal di Jogja dan penulis buku, sahabat saya, guru saya. Beliau cerita sendiri bagaimana di masa kecilnya sering dibully karena mohon maaf, karena bentuk bibir beliau ya, yang sering menjadi bahan ejekan dari orang-orang di sekitarnya, teman-temannya SD, sering mengejek dan seterusnya. Lalu dia mengadu kepada ibunya bahwa dia sering dibully gara-gara bibirnya. Dan ibunya dengan sabar mengatakan, tidak apa-apa mereka mengejek kamu sekarang. Tetapi ketahuilah, kelak orang-orang akan mendengarkan nasihat-nasihat yang keluar dari bibirmu. Kelak orang-orang akan meminta kamu untuk memberikan tausiah, nasihat kepada mereka, dan itu kamu ucapkan dengan bibirmu yang diejek orang itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan ilmu, maka kita tidak akan dibully. Oke. Adapun kebaikan di akhirat, kata Ibnu Katsir, adalah kebaikan yang lebih tinggi daripada kebaikan dunia, yaitu dimasukkannya ke dalam surga, dibebaskan dari rasa khawatir atau takut, kemudian diberi kemudahan dalam hisab di akhirat, serta berbagai kebaikan akhirat lainnya. Ya, jadi seluruh jenis-jenis kebaikan yang ada di akhirat itu yang kita minta. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian waqina adzabannar, kata Ibnu Katsir, adalah mengandung permintaan agar kita dibebaskan dari berbagai sebab yang menjerumuskan ke dalam neraka, yaitu dengan dijauhkan dari berbagai perbuatan yang haram dan dosa, dan diberi petunjuk untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat dan haram. Demikian penjelasan Ibnu Katsir tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ujungnya nanti kita ingin ya mendapatkan surga tertinggi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah itu surga firdaus. Kenapa? Karena surga firdaus adalah surga yang paling utama. Ausatul jannah, ausat itu tengah. Jadi tengah-tengahnya surga itu menunjukkan bukan pinggirannya. Jadi surga yang paling utama itu di tengahnya. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi dari segi posisinya. Ada surga yang rendah, ada yang tengah, ada yang tinggi, dan firdaus adalah yang paling tinggi. Lalu firdaus itu letaknya di bagian tengah-tengahnya. Maka mintalah kepada Allah surga yang itu. Surga di dalamnya ada Nabi SAW bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang soleh,
bersama dengan Ummul Mukminin dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah surga yang tertinggi di mana tidak ada lagi surga yang lebih tinggi daripada itu. Itu yang kita minta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'idza saltumullah." Kalau kamu meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga firdaus. Jadi jangan minta kepada Allah surga yang rendah. Ya Allah, rendah, pokoknya surga rendah aja nggak apa-apa ya Allah. Paling rendah aja nggak apa-apa ya Allah. Yang penting surga. Nggak boleh. Ya Allah, kalaupun nggak boleh di surga yang paling rendah, itu di terasnya surga aja nggak apa-apa ya Allah. Yang penting bisa dekat dengan surga. Nggak boleh berdoa seperti itu. Kalaupun nggak boleh di terasnya, itu di halaman depannya surga juga nggak apa-apa ya Allah. Yang penting sudah dekat-dekat dengan surga. Jangan berdoa seperti itu. Kalaupun di halaman depannya surga nggak boleh, di jalan depannya surga itu pun boleh ya Allah. Asalkan sudah dekat dengan surga. Enggak, tidak seperti itu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, fa'idza sa'altumullah, kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu berdoa kepada Allah, kalau kamu berharap kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga, firdaus fa'innahu awsatul jannah, karena dia adalah surga yang paling utama, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Nah, sahabat sekalian, saya akan langsung masuk kepada bagaimana kita menciptakan surga di dunia, ya, bagaimana baiti jannati bisa kita dapatkan, kemudian dengan kehidupan yang baik di dunia itu, nanti pun akan bisa mendapatkan surga di akhirat bersama dengan semua anggota keluarga kita. Saya mengutip satu ayat saja dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 untuk menjadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya. 10 menit ke depan saya akan sampaikan bagaimana arahan Quran untuk suami dan istri yang tentu saja dalam Quran banyak banget arahannya, tetapi dengan waktu kita yang sangat terbatas, saya ambil satu saja, yaitu surat An-Nisa ayat ke-19. Di dalam surat An-Nisa ayat 19 itu, kita akan menemukan 5 arahan Quran untuk suami dan istri. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu untuk menikahi, untuk mempusakai perempuan dengan jalan paksa. Ayat ini sebagai koreksi atas perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu, di mana mereka itu punya kebiasaan, punya tradisi, kalau ada seorang perempuan yang ditinggal mati sama suaminya atau dicerai oleh suaminya, maka perempuan itu jadi rebutan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia diperebutkan kayak barang, lalu kemudian diambil menjadi istri seseorang tanpa ditanya. Tidak ditanya kerelaannya, tapi kemudian dia langsung dijadikan istrinya dengan paksa. Nah, ayat ini melarang orang-orang beriman agar tidak melakukan tindakan jahiliyah itu. Jadi apa? Kalau nikah harus berdasarkan dengan kerelaan. Tidak boleh ada paksa memaksa. Ini juga bisa kita gunakan untuk ibrah, mengambil pelajaran dalam kehidupan kita berumah tangga secara umum. Bahwa dalam hidup berumah tangga, maka jangan ada paksa memaksa di antara kita. Kita hendaknya hidup berumah tangga antara suami dan istri itu penuh dengan kerelaan satu dengan yang lainnya. Ini arahan pertama, jangan ada paksa memaksa dalam konteks pernikahan maupun dalam konteks nanti setelah hidup berumah tangga. Antara suami dan istri itu hendaknya mendialogkan segala sesuatu sampai tercapai saling ridho antara suami dan istri. Makanya Quran menyatakan kalau ketika hendak menyapih anaknya, ya, misalnya anaknya itu mestinya kalau ingin sempurna penyusuannya itu 2 tahun, tapi karena situasi dan kondisi tertentu dianggap tidak mungkin untuk 2 tahun, maka Quran mengisyaratkan dalam surat Al-Baqarah agar dilakukan musyawarah antara suami dan istri sampai tercapai kesepakatan apakah anak itu akan dihentikan penyusuannya sebelum 2 tahun atau dipenuhkan penyusuannya selama 2 tahun berdasarkan apa? Kerelaan di antara mereka berdua. Kemudian penggal berikutnya ayat ini adalah wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kamu menyusahkan mereka. Wala ta'duluhunna, jangan menyesakkan mereka, jangan menyempitkan mereka, jangan membuat mereka itu tersakiti. Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun, disebabkan oleh karena kamu hendak mengambil sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Ini juga masih koreksi atas perbuatan orang-orang jahiliyah pada masa itu. Di masa jahiliyah, setelah seorang perempuan dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, dia diperebutkan dan dinikah dengan paksa, tidak ditanya-tanya mau apa tidak. Lalu setelah dinikah dengan paksa, ketika dia sudah bosan atau nggak mau lagi dengan perempuan itu, dilepas gitu aja, dicerai dengan disuruh mengembalikan sebagian dari apa yang sudah
diberikan itu. Jadi dengan mudahnya dilepas. Jadi betul-betul ngambilnya paksa, nggak ditanya-tanya, lepasnya juga semau-maunya, sambil disuruh mengembalikan apa yang sudah diberikan itu. Nah, bagi orang-orang beriman, setelah datangnya Islam, nggak boleh melakukan tindakan seperti itu. Apa arahan untuk suami dan istri di sini? Wala ta'duluhun, jangan saling menyusahkan, ya. Janganlah seorang suami menyusahkan istrinya. Janganlah seorang istri menyusahkan suaminya. Janganlah suami dan istri saling menyusahkan, saling menyempitkan, saling menyesakkan di antara mereka. Berilah kelegaan seluas-luasnya kepada pasangannya. Ini arahan yang kedua. Kemudian penggal berikutnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah dan pergaulilah istri kalian itu dengan jalan yang ma'ruf, dengan jalan yang baik. Di sini para ulama mengatakan bahwa meskipun khitab ayat ini adalah untuk kaum laki-laki, tetapi pada ayat-ayat yang seperti ini sebetulnya dia berlaku timbal balik. Ibnu Katsir menyatakan ayat ini berlaku timbal balik. Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menyatakan ayat ini berlaku timbal balik. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini berlaku timbal balik. Artinya, meskipun perintahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian para laki-laki mempergauli istri kalian dengan jalan yang baik. Pada dasarnya ayat ini juga berlaku perintah sebaliknya, yaitu hendaklah kalian kaum perempuan bergaul dengan suami kalian dengan cara yang baik. Bil ma'ruf itu artinya adalah, kalau Syekh Muhammad Abduh memberikan penjelasan tentang bil ma'ruf itu dengan cara yang sangat menarik, yaitu beliau mengatakan yang dimaksud dengan bil ma'ruf adalah mempergauli istri dengan cara yang disenangi oleh istri. Saya ulangi ya, bil ma'ruf itu artinya kalau seorang suami mempergauli istrinya, pergaulilah istri kamu, berkomunikasilah, berinteraksilah, bergaullah, berbuatlah, berkata-katalah kepada istri dengan cara yang disukai oleh istri, bukan dengan cara yang dimaui oleh suami, tapi dengan cara yang disukai oleh istri. Pun sebaliknya, seorang istri yang berbicara dengan suaminya, berinteraksi dengan suaminya, bergaul dengan suaminya, lakukan dengan cara yang disukai oleh suaminya, bukan dengan cara yang dimaui oleh istrinya. Oke, jadi ini pesan ketiga, arahan ketiga dari Quran kepada suami dan istri adalah agar berinteraksi, berkomunikasi dengan jalan yang disukai oleh pasangan. Itu yang dimaksud dengan bil ma'ruf. Lalu kemudian penggal berikutnya adalah fa'in karihtumuhun, kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai pada pasangan kalian, pada istri kalian, pada suami kalian, maka bersabarlah. Nah, disinilah pesan yang keempat, yaitu toleran dan bersabar atas kekurangan pasangan. Oke? Setiap dari kita pasti punya kelemahan, setiap dari kita pasti punya kekurangan, setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin orang itu hidupnya lurus-lurus saja tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, tanpa kesalahan, nggak mungkin ya. Kita semuanya manusia biasa, apalagi manusia akhir zaman. Banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita ngelihat ada sesuatu yang terjadi pada pasangan kita, dia ada hal yang tidak kita sukai, ada kelemahannya, ada kekurangannya, dia pernah melakukan kesalahan, kita tidak suka dengan sifat-sifat dan karakter tertentu, maka bersabarlah. Toleran atas hal yang tidak menyenangkan. Toleran dan bersabar atas hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan pasangan. Itu pesan yang keempat. Pesan yang kelima dalam ayat ini adalah fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada pasangan kamu, padahal Allah sudah memberikan pada pasangan kamu itu kebaikan yang banyak, khairan katsira. Jadi pesan yang kelima dari ayat ini adalah agar kita lebih fokus melihat kepada khairan katsira, yaitu kebaikan yang banyak. Bahwa pada pasangan kita ada banyak kebaikannya. Dibandingkan dengan kekurangan, maka kebaikan pasangan kita itu jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Kelebihan pasangan kita lebih banyak daripada kekurangannya. Seperti misalnya kayak begini, masa-masa sakit kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan masa sehat kita. Betul? Kemudian masa kita nggak nyaman itu lebih banyak daripada masa-masa kita merasa nyaman itu lebih banyak daripada masa kita merasa tidak nyaman. Baik ya, itu jadi adalah bagian dari bagaimana caranya agar kita itu lebih fokus kepada kebaikannya. Jangan fokus kepada kekurangannya. Itu yang sering digambarkan. Apakah selembar daun yang kecil bisa menutupi seluruh dunia ini? Jawabannya adalah bisa, ketika selembar daun yang kecil itu menutupi kedua mata kita. Anda punya daun kecil, lalu daun kecil itu menempel di
matanya seperti ini, maka seluruh dunia dan seisinya tertutup oleh daun kecil itu. Apakah sebuah kesalahan kecil bisa menutupi semua kebaikan pasangan? Bisa, ya. Ketika kesalahan yang kecil itu Anda jadikan fokus perhatian. Oleh karena itu, agar bisa hadir surga di rumah kita, surga dalam perasaan kita, surga dalam interaksi kita, surga dalam kesenangan-kesenangan kita bersama dengan pasangan, maka jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan pasangan. Celakanya apa? Celakanya dan berita buruknya adalah sifat manusia itu setelah diteliti, itu ternyata memang fokus kepada, lebih sering fokus kepada yang buruk. Jadi sahabat sekalian, ada satu studi psikologi ya, tentang apa yang disebut dengan velcro dan teflon. Ya, teflon itu apa? Teflon itu kalau ibu-ibu punya panci untuk memasak ya, agar goreng telurnya tidak lengket, itu pakai panci teflon ya. Jadi teflon itu artinya apa? Tidak lengket, itu teflon. Jadi kalau Anda punya wajan penggoreng ya, kalau dia teflon itu namanya teflon. Kalau velcro apa? Velcro itu alat untuk melekatkan baju kita tuh ya. Jadi ayah bunda, bapak ibu, teman-teman kalau punya baju yang dilekatkan dengan velcro itu, yang nanti dengan mudah kita lepas lagi kerek gini ya, lalu kita dengan mudah lekatkan lagi gitu, itu namanya velcro. Velcro itu artinya lengket. Kalau teflon itu artinya tidak lengket ya. Jadi berkebalikan velcro dengan teflon. Nah, ternyata hal-hal yang negatif itu cenderung velcro. Hal-hal yang positif cenderung teflon. Itulah berita buruknya pada manusia. Seorang istri ketika suaminya pernah melakukan satu kesalahan atau dua kesalahan atau tiga kesalahan, itu menjadi velcro. Jadi diingat terus-menerus. Makanya sering dikatakan semakin seseorang itu merasa tersakiti, dirinya akan menjadi ahli sejarah. Dia akan ingat tanggal, tahun, bulan, ya kejadian gitu. Dulu tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, terjadi perbuatan di mana, dan segala macam gitu ya. Itu ingat terus-menerus, itu velcro. Jadi sebuah perbuatan yang buruk itu velcro. Tetapi berapa ratus, berapa ribu kebaikan suaminya itu teflon. Jadi tidak lengkap. Bahwa setiap hari suaminya pasti melakukan kebaikan pada dirinya, itu nggak diingat. Tapi seumur hidup sekali saja atau dua kali atau tiga kali melakukan kesalahan, maka tiga kesalahan itu yang diingat terus-menerus menempel di matanya. Nah itu yang menyakiti, ya, itu yang menyakitkan. Kalau dalam dunia konseling dikatakan masalah itu sebetulnya kita bangun dalam persepsi kita. Kita mempersepsi istri kita bermasalah, kita mempersepsi istri suami kita bermasalah. Jadi masalah itu kita persepsi, kita konstruksi dalam pemikiran kita. Makanya dikatakan realitas dari adanya sebuah kekurangan pada pasangan atau sebuah kejadian apapun yang tidak kita sukai dari pasangan, misalnya contohnya istri melakukan tindakan yang tidak disukai suami. Suami merasa tidak nyaman dengan tindakan istrinya, atau suami melakukan hal-hal yang tidak disukai istrinya, istri merasa nggak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Realitas perbuatan, realitas kejadian, realitas kekurangan-kekurangan itu hanya menyumbang 1% dari rasa sakit yang kita alami. Tetapi 99% rasa sakit itu bermula dari cara kita memandang, cara kita mempersepsi, cara kita mengkonstruksi sebuah masalah itu dalam benak kita, dalam pikiran kita. Jadi realitas masalah itu hanya 1% menyumbang rasa sakit ke dalam diri kita. Tapi 99% rasa sakit yang muncul dalam diri seseorang adalah karena cara pandangnya, cara mempersepsinya, cara dia untuk mengkonstruksi segala sesuatu yang sedang terjadi pada dirinya. Jadi sahabat sekalian, kalau ada keluarga, misalnya Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda punya keluarga yang dia merasa tersakiti gitu, rasa sakit, aku sakit hati dengan pasanganku, aku sakit hati dengan istriku, aku sakit hati dengan suamiku. Rasa sakit yang dialaminya itu hanya 1% yang munculnya dari tindakan atau kejadian yang dialami oleh pasangannya. Tetapi 99% rasa sakit itu muncul dari cara pandangnya, dari persepsinya, dari cara dia mengkonstruksi kejadian itu dalam dirinya. Makanya Quran sejak 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kita, jangan mengkonstruksi hal-hal buruk dalam diri kita, tapi fokuslah kepada hal-hal yang bercorak kebaikan. Nah itulah 5 arahan ya dalam Quran dari surat An-Nisa 19
tentu banyak banget arahan dalam Quran ya. Saya hanya mengambil satu ayat saja. Dari satu ayat ini ada 5 arahan. Nomor 1 tadi tidak saling paksa memaksa antara suami dan istri. Yang nomor 2 tidak saling menyusahkan, tidak saling menyempitkan, tidak saling menyesakkan antara suami dan istri. Yang ketiga berinteraksi, berkomunikasi dengan jalan yang baik, yang ma'ruf, yang patut, yang disukai oleh pasangannya. Yang ketiga toleran dan bersabar atas kekurangan yang ada pada pasangan. Yang keempat itu ya, sorry. Yang keempat, toleran dan bersabar atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada pasangan. Dan yang kelima adalah fokus kepada sisi-sisi kebaikan pasangan. Baik, sahabat sekalian, itu yang terkait dengan pasangan, meraih surga bersama dengan pasangan. Lalu yang terakhir sebagai penutup adalah bagaimana kita meraih surga bersama dengan buah hati kita. Hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua adalah memahami bahwa anak menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua. Kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Baihaqi, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Riwayat Baihaqi dan Tobroni, dua-duanya hadis sahih. Yang jelas pada dua hadis ini, meskipun teksnya berbeda, tapi ada satu semangat yang sama, yaitu memberi kewajiban kepada kedua orang tua untuk menjaga anaknya. Fa'abawahu. Jadi siapa yang menyebabkan anaknya baik? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Siapa yang menyebabkan anak itu nggak baik? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Dalam hadis ini, Nabi SAW tidak mengatakan fa'abuhu atau fa'umuhu. Kalau fa'abuhu berarti bapaknya lah. Kalau fa'umuhu berarti ibunya lah, atau famadrosatuhu, sekolahnya lah, atau fa'ustazuhu berarti gurunya lah. Tapi yang disebut di sini adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang menyebabkan anak ini baik atau tidak baik. Maka mari kita bareng-bareng berkolaborasi antara suami dan istri untuk kita menghadirkan suasana terbaik untuk anak-anak kita agar mereka kelak bisa mendapatkan kebaikan hidup dunia maupun akhirat bersama dengan semua anggota keluarganya. Itu yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu untuk kita diskusikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound moderator, dengar suara saya? Atau dari tadi tidak mendengar? Halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup saya akhiri ya. Nggak ada suara apa-apa. Baik, kalau memang tidak ada yang... Sebentar, Ustaz. Jangan dulu, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Kalau suara Ustaz tadi sudah kami dengarkan. Hanya saja suara kami yang masuk belum bisa didengar.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya, kemudian memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nur Rahman, ibu rumah tangga. Pertanyaan saya Ustaz terkait tadi di mana hal negatif itu cenderung lengket dan hal positif itu cenderung tidak lengket itu. Nah, itu kan mengarah kepada tabiat ya, tabiat manusia. Apakah itu bisa dirubah Ustaz? Misalkan pasangan itu yang kitanya cenderung mungkin ya itu tadi tabiatnya jelek. Apakah itu murni harus diri kita yang merubah atau bisa ini juga dibantu oleh pasangan? Kemudian juga visi misi berumah tangga. Ketika misalkan seorang istri visinya ingin sakinah mawaddah wajannah gitu, tapi suaminya lebih cenderung ke keduniaan gitu. Nah, sementara yang dimintai pertanggungjawabkan di akhirat adalah suami. Nah, itu bagaimana? Oke. Kan jadinya serba salah. Istri mau menasihati nantinya dikira terlalu banyak nuntut. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya. Ustadz, ini mau langsung dijawab atau kita kasih kesempatan untuk penanya kedua lagi dulu? Kalau ada yang kedua, maka dipersilakan. Oh, langsung saja. Oke, baik. Kepada Ibu yang di belakang tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin gini Ustaz, anak yang hidup dalam keluarga toksis, maksudnya dalam dalam tanda kutip Ustaz, anaknya sering mendengar hal-hal negatif dari orang tuanya. Jadi dalam mindsetnya dia ini anak yang nggak bisa apa-apa. Nah, Ustaz, bagaimana kita sebagai anak menyikapi perasaan yang tidak enak kepada kedua orang tua kita? Oke, siap. Oke, paham. Terus yang kedua Ustaz, misalnya anak mengalami gejala tantrum. Nah, kita sebagai orang tua ini cara menyikapi anak kita yang tantrum ini seperti apa? Apakah kita memarahi dia secara langsung atau yang banyak saya lihat dia menggunakan kayak kekerasan gitu Ustaz? Ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya kita yang kedua. Saya persilahkan kepada Ustadz untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama sama pertanyaan yang kedua tadi. Oke, baik. Monggo Ustadz, silakan. Sahabat sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sangat menarik ya kedua pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan apakah sifat umum manusia yang tadi saya sampaikan, velcro dan teflon tadi ya,
apakah itu sesuatu yang bisa diubah? Pasti bisa, ya pasti bisa. Itu sebabnya maka kalau kita lihat, coba perhatikan ayat-ayat Quran ya. Ayat Quran itu kenapa misalnya cerita tentang surga neraka itu diulang-ulang dalam banyak ayat. Kenapa kisah-kisah para nabi dan rasul diulang-ulang dalam banyak ayat. Jadi pengulangan-pengulangan itu penting ya di dalam Al-Quran kepada kita semuanya. Untuk apa? Linusab bitabihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Pengulangan-pengulangan itu penting. Diulang-ulangnya ya ayat-ayat dalam Quran itu. Jadi kalau kita baca ayat Quran itu ya, di bagian manapun kita akan ketemu dengan bagian-bagian yang berulang. Kita ketemu cerita surga, kita ketemu cerita neraka, kita ketemu dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul dan seterusnya. Itu sebabnya maka di antara Anda, ayah bunda, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagi Anda yang penghafal Quran ya, saya doakan mudah-mudahan menjadi hafid Al-Quran. Maka kenapa cara menghafal Quran itu dengan diulang-ulang? Supaya apa? Velcro gitu. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang itu velcro. Jadi sadar ya, dengan sadar kita mengkonstruksi dalam diri kita perbuatan-perbuatan yang membuat kebaikan itu menjadi velcro, gitu ya. Jadi contohnya kalau ingin menghafalkan Quran, kita ulang-ulang terus, dibaca berulang-ulang, kemudian kita lafadzkan berulang-ulang itu sampai lengket. Jadi mengupayakan kebaikan menjadi velcro itu perlu upaya sadar. Nah, ketika kita hidup sehari-hari ini, hal yang tidak kita sadari atau itu ada di alam bawah sadar kita, itu adalah bahwa yang buruk cenderung velcro, yang baik cenderung teflon, gitu kan? Jadi Anda lihat aja, nanti kalau ini bukan hanya terkait suami istri, bukan hanya terkait orang tua anak ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari antara teman satu dengan teman yang lainnya. Jadi Anda pernah ngelihat keburukan pada seorang teman, itu velcro. Anda akan ngelihat dia sebagai orang yang pernah melakukan keburukan itu, padahal itu hanya dilihat sekali. Sementara teman yang sama itu ya, dia juga melakukan sangat banyak kebaikan, tapi kayak nggak diingat gitu. Itu kecenderungan umumnya manusia. Maka cara kita mengubah, kalau dalam konteks perspektif antara suami istri ya, itu saya suka mengistilahkan dengan menginstal ulang ya. Jadi menginstal ulang cara pandang kita atau pikiran kita. Menginstal ulang gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sadar kita hadirkan kebaikan pasangan dalam pikiran kita. Jadi kalau di ruang konseling, karena saya menjalani kegiatan sebagai konselor pernikahan dan keluarga dari tahun 2000 sampai sekarang sudah hampir 21 tahun ya menjadi konselor pernikahan dan keluarga itu, ketika menghadapi konflik suami istri, kemudian kita ingin menterapi mereka, salah satu terapi konflik suami istri itu adalah teknik yang kita sebut sebagai teknik 5K. Teknik 5K itu artinya menulis 5 kebaikan pasangan setiap hari. Jadi nulisnya itu malam hari sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur tuliskan 5 kebaikan pasangan. Suami menulis 5 kebaikan istrinya sebelum tidur. Istri menulis 5 kebaikan pasangannya sebelum tidur. Dan itu dilakukan terus-menerus ya dalam kurun waktu tertentu. Misalnya sebulan melakukan itu. Dalam waktu sebulan, tiap malam mereka menulis 5 kebaikan pasangan. Gunanya apa? Kenapa malam dan sebelum tidur? Karena pada saat manusia itu tidur, kita harus tahu, ayah bunda, teman-teman sekalian, sahabat semuanya, bahwa orang tidur itu yang tidur hanya fisiknya. Tetapi otaknya tidak pernah tidur. Kalau sampai otak manusia itu tidur, bahaya ya. Jadi manusia itu otaknya nggak pernah tidur. Oleh karena otak manusia itu tidak pernah tidur, dia itu bekerja terus-menerus di saat orang itu tidur. Nah, oleh karena itu tergantung dari apa yang diinput sebelum tidur. Contoh, seorang istri yang ketika malam hari suaminya pulangnya telat ya, biasanya pulangnya sore, ini malam ya, sudah malam banget baru pulang. Lalu ditanya suaminya, "Bang, kenapa pulang terlambat? Kenapa pulangnya malam-malam?" Suaminya tidak menjawab, cenderung menghindar. Ditanya lagi, suaminya malah marah-marah gitu. Lalu akhirnya sang istri itu mulai mengembangkan kecurigaan, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia punya selingkuhan, atau kalau bukan selingkuh, jangan-jangan dia sudah punya istri lagi, jangan-jangan dia nikah siri, jangan-jangan sudah punya istri simpanan. Nah, ketika dia menginput dalam otaknya kata perselingkuhan, maka kemudian ketika dia tidur, di masa dia tidur itu, otaknya terus bekerja, mencari segala sesuatu yang bisa dihubungkan dengan perselingkuhan. Jadi otak dia itu bekerja terus. Otak dia bekerja terus mencari segala sesuatu yang terkait dengan perselingkuhan. Maka begitu bangun pagi hari,
dia seakan-akan merasa mendapatkan banyak pembenaran. Karena otaknya selama dia tidur itu dia terus-terus bekerja, mengkolek data. Sehingga bangun pagi, itu kemudian dia, oh iya kan, makanya kemarin kok berangkatnya pagi-pagi banget. Kenapa dalam 3 bulan terakhir ini dia kelihatan lebih necis, lebih rapi, lebih perlente penampilannya daripada sebelumnya. Oh itu kenapa dia sekarang pakai parfum, dulunya nggak pernah pakai parfum, dan seterusnya. Dia merasa mendapatkan konfirmasi dari apa yang menjadi kecurigaannya. Itu karena otak yang bekerja terus-menerus selama dia tidur. Sama dengan ketika seorang istri yang merasa tersakiti hatinya. Suamiku itu jahat. Dia selalu ngomong jelek padaku, dia selalu mengejek aku, dia selalu ngomongin hal-hal yang nggak baik padaku. Itu sebelum tidur dia mikirin itu karena merasa sakit hati. Maka begitu dia tidur, otaknya bekerja mencari segala sesuatu yang terkait dengan perlakuan suami yang menyakitkan. Maka begitu dia bangun pagi, tambah sakit. Kenapa? Merasa mendapatkan banyak info, banyak data, banyak input tentang berbagai hal yang menyakitkan itu. Ternyata, kata dia setelah bangun tidur, dia bilang, ternyata tindakan suamiku yang menyakitkan itu sudah ada sejak awal pernikahan. Aku aja nggak sadar. Sekarang aku baru sadar bahwa sejak awal nikah sebetulnya sudah banyak banget tindakan yang menyakitkan itu. Kenapa dia kemudian hubungan begitu? Karena otaknya bekerja terus, nggak pernah berhenti. Otak manusia itu ada kemiripan kerjanya itu dengan gadget ya, ayah bunda. Kita punya ini ya, handphone, kita punya gadget ini ya. Coba ayah bunda masukkan kata-kata tertentu ke dalam mesin pencari di sini. Apakah googling, searching apapun mesin pencarinya ya, Firefox atau Google atau apapun gitu untuk mesin pencari itu, lakukan itu konsisten, nggak usah konsisten sering-sering, cuma sehari misalnya Anda banyak memasukkan kosakata yang asing, misalnya contoh asing itu gini, Anda nggak pernah mikir kopi gitu ya, lalu kemudian Anda cari, iseng-iseng aja ya, masukkan di sini, mesin penggiling kopi, padahal Anda bukan penyuka kopi, Anda nggak pernah berinteraksi dengan kopi, mungkin Anda malah nggak suka kopi, tapi coba masukkan ke dalam handphone Anda, mesin penggiling kopi. Lalu kemudian Anda searching, kemudian ketemu ada sekian toko online yang menawarkan mesin penggiling kopi. Lalu Anda klik beberapa bagian, 1, 2, 3, Anda klik. Anda lihat-lihat, sudah? Lalu besok pagi Anda lakukan hal yang sama, mesin penggiling kopi misalnya. Lalu kemudian Anda klik, lalu kemudian akan muncul banyak pilihan itu, lalu Anda pilih salah satu, Anda masuk, Anda baca. Setelah sekali, 2 kali, 3 kali Anda melakukan dengan kata yang sama, penggiling kopi atau mesin mesin penggiling kopi misalnya gitu ya, maka Anda akan membuka situs apapun, itu nanti akan muncul tawaran-tawaran tentang mesin penggiling kopi. Karena gadget itu mengenali pelakunya. Jadi kalau gadget ini sering digunakan untuk nyari-nyari, misalnya ada seorang ibu yang suka memasak, lalu kemudian dia mencari resep masakan. Jadi setiap saat dia mencari resep masakan ini, resep masakan ini, resep masakan ini. Maka nanti dia buka apapun, itu akan selalu keluar tawaran-tawaran tentang resep masakan, buku masakan, resep masakan, belajar memasak, dan seterusnya. Tawaran-tawaran semacam itu. Kenapa? Karena dia mengenali pelakunya. Otak manusia itu kayak begitu. Jadi kalau otak manusia itu ya, apa yang kita inputkan, itu yang akan dicari oleh otak yang sejenis dengannya. Jadi otak kita bekerja dengan sendirinya, mencari hal-hal sejenis dengan apa yang kita inputkan. Mirip kejadian seperti itu. Itu sebabnya maka kalau ada orang yang suka dengan hal-hal yang pornografi gitu ya, tiap hari dia mengakses pornografi, maka meskipun aplikasi di dalam handphonenya itu dia sedang membuka Quran gitu, itu nanti akan muncul tawaran-tawaran yang terkait dengan pornografi. Jadi karena dia mengenali pemiliknya gitu. Sebagaimana Anda yang menggunakan Quran itu untuk tilawah, Anda membuka aplikasi Quran setiap saat gitu ya, maka nanti apapun tawaran yang masuk ke handphone Anda itu semuanya terkait dengan Quran gitu. Karena dia mengenali pemiliknya. Begitulah otak manusia. Nah, ini yang namanya reinstall ya, menginstal ulang. Jadi kalau selama ini hal-hal yang di alam bawah sadar kita itu cenderung velcro kepada yang buruk, lalu secara sadar kita install ulang otak kita itu untuk menginstal hal-hal yang positif dari pasangan kita dengan menulis 5 kebaikan pasangan tiap hari. Jadi
sebelum tidur menuliskan 5 kebaikan pasangan, maka akan kebawa tidur. Masya Allah, ternyata banyak banget kebaikan suamiku, ternyata banyak banget kebaikan istriku. Besok malam sebelum tidur tulis 5 kebaikan pasangan, dan ditulisnya itu di buku, ya, di buku. Dia sama, kami minta kepada pasangan suami istri yang sedang melakukan terapi itu memiliki buku diary. Jadi ditulis dengan tangannya di buku gitu ya. Jadi bukan dengan gadget, tapi ditulis di buku dengan tangannya. 5 kebaikan suamiku, 5 kebaikan istriku tiap malam. Kalau dia menginstal dengan sadar kebaikan-kebaikan pasangan itu, maka di alam bawah sadarnya akan dipenuhi dengan memori-memori tentang kebaikan pasangan. Menyimpan hal-hal yang tidak baik itu, kita install ulang, seperti kalau tadi istilahnya Ustadz Firmadi itu adalah resonansi kalau istilah beliau tadi ya. Jadi kalau pengen menghapus kenangan, menghapus memori, hadirkan sesuatu yang lebih gede, gitu, semacam itu. Jadi kalau yang buruk-buruk tadi itu menguasai diri kita, maka kita hadirkan sebanyak mungkin. Kita gelontori diri kita dengan, makanya kenapa 5 kebaikan pasangan, 5 kebaikan pasangan, 5 kebaikan, karena itu banyak. Jadi kalau nanti sudah sebulan, 5 kali 30, 150 kebaikan pasangannya yang dia dapatkan dalam bulan itu akan menginstal ulang dari pemikiran terhadap kebaikan. Jadi akhirnya nantinya dia akan bisa berubah, akan cenderung teflon kepada keburukan dan cenderung velcro kepada yang, ya. Jadi orang tua Anda kalaupun ada yang tidak baik, ya, kata-katanya buruk, kalimat-kalimatnya nggak baik gitu, tapi toh pasti ada juga dari orang tua itu yang berupa kebaikan-kebaikan. Nah sekarang yang Anda jadikan sebagai perhatian dominan yang mana? Jadi kalau fokus khairon kasiro, kebaikan yang banyak yang ada pada orang tua Anda, maka kita akan mempersepsi orang tua itu juga tidak buruk-buruk amat. Oke lah bahwa orang tua kita punya kekurangan, ya, dia mengucapkan kata yang tidak baik atau konflik atau apapun yang tidak menyenangkan bagi anak-anaknya. Tetapi kalau kita fokus kepada apa yang tidak baik pada orang tuanya, perasaan kita terpengaruh. Kita jadi nggak bisa hormat kepada orang tua, kita jadi nggak bisa melihat orang tua dengan rasa benci kepada kedua orang tua, itu karena kita membiarkan diri kita velcro terhadap keburukan-keburukan. Maka kita install ulang dalam diri kita untuk kita bisa melihat itu dalam perspektif yang berbeda, yaitu begini, kita kumpulkan dulu banyak kebaikan orang tua kita. Jadi yang tadi 5K itu bisa berlaku untuk orang tua dengan anak, ya. Kalau sedang menterapi diri sendiri, menahan agar tidak muncul rasa benci kepada kedua orang tua yang meskipun dengan segala kondisi dan apa yang ada pada dirinya itu, ya. Nomor 1, sikap kita dulu. Jangan sampai kita membenci mereka karena mereka orang tua kita. Lalu caranya adalah kita kumpulkan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan. 5 kebaikan orang tua. Setiap hari kita tulis 5 kebaikan orang tua. Pasti ada banyak. Bahwa dia punya kekurangan, iya, gitu ya. Jadi makanya kalau contoh antara orang tua dengan anak, lalu si anak ini berhasil mengumpulkan hal-hal yang menjadi kelebihan dari orang tuanya, insya Allah dirinya akan menjadi lebih nyaman, ya, dengan kondisi orang tuanya itu. Kalau nyaman, apa yang akan terjadi? Dia bisa berinteraksi baik dengan orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya ngelihat bahwa anak ini baik kepada dirinya, anaknya memberikan masukan-masukan, itu akan cenderung untuk diterima, akan cenderung untuk didengarkan. Tetapi kalau anaknya sudah muncul rasa benci, itu berpengaruh kepada perilakunya. Perilaku orang benci berbeda dengan perilaku orang cinta, pasti, ya. Kalau kita benci sesuatu, perilaku kita akan berbeda dengan apabila kita cinta kepada sesuatu. Kalau sudah muncul rasa benci kepada kedua orang tua, bagaimana kita berpikir untuk memperbaiki mereka? Bagaimana kita berpikir untuk bisa mengubah mereka? Karena kita sendiri sudah terhalang oleh rasa benci itu sendiri dalam diri kita. Jadi terapi diri sendiri, ya, terapi kita nggak bisa mengubah orang tua dengan seenaknya begitu saja karena dia sudah punya kepribadiannya. Dia sudah lebih tua daripada kita. Kita sebagai anak, posisi kita tidak kayak orang tua dengan anaknya, tapi kita sebagai anak kepada orang tuanya tentu berbeda posisinya gitu. Oleh karena itu tidak gampang mengubah mereka, apalagi ketika sudah memiliki rasa benci kepada kedua orang tua itu. Kita hindari, ya, teman-teman sekalian, hindari rasa benci kepada kedua orang tua meskipun orang tua melakukan hal yang tidak baik. Karena bagaimanapun dia adalah orang tua kita. Jadi kalau kita sudah bisa menterapi diri kita sendiri dengan jalan banyak fokus melihat kebaikan orang tua kita supaya nggak muncul rasa benci, nanti kalau
dengan perspektif kebaikan yang kita kembangkan terhadap orang tua itu, lalu menimbulkan suasana yang nyaman, kita bisa menghormati orang tua, bisa memuliakan orang tua ngerasa bahwa kita sebagai anak itu dekat dengan dirinya dan menghormati dirinya, memuliakan dirinya gitu ya. Maka orang tua yang nyaman ya terhadap anaknya itu akan lebih mudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh anaknya. Ayah, ibu, gimana kami sebagai anak itu sangat ingin melihat ayah ibu itu akur, selalu berada dalam situasi yang nyaman, kemudian juga bisa memberikan contoh kebaikan pada kami semuanya gitu. Itu sesuatu yang ketika kita masukkan itu, omongan-omongan seperti itu tidak dipersepsi sebagai hal yang bermusuhan ketika si anak ini menyampaikannya tidak dengan kebencian. Tapi kalau basicnya dia sudah punya kebencian-kebencian kepada orang tua yang menumpuk-numpuk gitu ya, nanti dampaknya dia akan menjadi anak yang ngomongnya itu sudah penuh dengan kebencian dan ditangkap oleh orang tuanya. Anak ini ngelawan sama orang tua. Gimana akan didengarkan ya semacam itu ya. Baik, jadi sahabat sekalian, itu pada dasarnya hal-hal yang terjadi pada manusia yang meskipun secara umumnya kita akan cenderung mengingat terus hal-hal buruk gitu. Itu bisa kita ubah dengan jalan menginstal ulang pikiran kita gitu ya. Terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak gitu, supaya kemudian kita bisa membuat suasana yang lebih balance dan lebih nyaman. Kalau suasananya sudah nyaman, misalnya suami dengan istri dengan suami, suasana mereka sudah nyaman, maka itu akan lebih mudah untuk membuat mereka itu menciptakan perubahan-perubahan ya. Tapi kalau sudah penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan, jangan berharap kita bisa menghadirkan perubahan-perubahan. Nah, semacam itu. Teman-teman sekalian, waktu saya sudah habis ya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki ilmu yang benar dan bermanfaat, serta kelak Allah karuniakan kepada kita semuanya jannah surga yang tertinggi bersama dengan Nabi SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang soleh semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Cahyadi Takaryawan atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, saya ulangi lagi. Terima kasih banyak kepada atas pemaparan yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dengan mudah kita terima, kemudian kita amalkan. Karena ilmu tanpa adanya amalan sia-sia. Dan amalan tanpa adanya ilmu itu akan tersesat. Maka dari itu keduanya harus seimbang, adanya ilmu dan juga adanya amalan. Baik, terima kasih juga kepada seluruh peserta kita yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan webinar rumah keluarga. Rumah keluarga. Terkhusus juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan semaksimal mungkin sehingga dapat berjalan dengan baik hingga akhir. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.